Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh di lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk nikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, ataupun kelompok, bahkan berbangsa dan bernegara. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah An-Naml ayat ke-23. Seperti biasa saya awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وقومها يسجدون
لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم. Yuk kita tengok ayat yang sebelumnya. Jadi ini masih kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beliau itu diberikan oleh Allah mukjizat, dan ada juga yang memang ada pembelajaran dari Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu bisa mengajak makhluk Allah selain manusia, bahkan tumbuhan, Pak ya, pepohonan, burung, gunung. Ketika dibacakan ayat-ayat suci yang diberikan kepada Nabi Daud Zabur, Pak ya, Zabur dibacakan, semuanya ikut mendengarkan. Karena begitu indahnya, karena begitu enaknya didengar,
maka makhluk Allah ikut semua. Nah, ini semua Nabi Sulaiman juga mewarisinya. Maka Nabi Sulaiman pun menyatakan, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi Nabi Sulaiman itu menyatakan, ini aku diberikan oleh Allah beberapa mukjizat yang sebenarnya juga diberikan kepada orang-orang yang beriman. Diberikan kelebihan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Nabi Sulaiman juga mewarisi kebiasaan burung berbicara, nah itu juga mewarisinya. Beliau tidak sombong. Beliau tidak menyatakan aku pinter dengan sendirinya, itu enggak. Tapi ada silsilah, aku pinter, aku bisa, ini juga karena pemberian, pewarisan dari ayahku. Ya, jadi ini perlu diketahui ya. Kalau orang itu pinter ngaku dengan sendirinya, tanda tanya ya Pak ya. Tanda tanya. Tanda tanya itu artinya ini orang bisa dipercaya atau tidak gitu. Kalau orang itu kelihatan ilmunya ada, pinter, terus dia juga menyatakan aku juga punya guru. Nah, makanya kalau orang-orang alim itu ketika beliau itu memberikan nasihat-nasihat, itu juga kadang-kadang beliau itu menyampaikan silsilah, aku belajar dengan Kiai Anu, itu menjadi kebiasaan dari zaman dahulu. Ya, umpamanya Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik gitu ya, dengan beberapa imam yang lain yang ahli fikih, yang ahli ibadah, yang ahli usul fikih dan sebagainya, itu mereka mengakuinya. Tidak mengaku aku pinter belajar dengan sendirinya, itu tidak. Nabi Sulaiman demikian. Terus Nabi Sulaiman juga diberikan bala tentara. Bala tentaranya yaitu sebangsa manusia, jin dan burung, ya, burung. Dan ini juga yang ketika beliau itu sedang berjalan-jalan, nah terus di sana ada komando semut yang menyatakan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Komando semut memperingatkan, hai semut-semut, masuklah kalian dalam lubang kalian masing-masing. Karena apa? Khawatir kamu itu keinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya yang sedang menaiki kuda. Nah, disinilah terdengar oleh Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman menyatakan fatabassama dhahikan. Jadi tersenyum. Karena tersenyum, nanti para sahabat itu bertanya, orang-orang yang mengiringi Nabi Sulaiman, kenapa engkau Sulaiman tersenyum? Tiba-tiba tersenyum. Nah, di sini dia nyatakan, aku mendengar teriakan komando dari semut yang memanggil teman-temannya untuk memasuki lubang masing-masing. Karena ada kekhawatiran kalau mereka itu keinjak oleh kita. Nah, di sini juga ada doa yang sering dipanjatkan, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, jadi di sini padahal Nabi Sulaiman termasuk orang yang bersyukur, tetapi tetap beliau itu meminta, ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami kesempatan untuk selalu bersyukur. Ya, kalau orang ahli ibadah itu biasanya seperti itu Pak, tidak merasa puas dengan ibadah yang dia lakukan. Padahal dia sering berjamaah, padahal dia rajin sholat, padahal dia tetap menyatakan, ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami kesempatan untuk mengabdi kepadamu dengan sempurna. Ya Allah ya Rabbi, terimalah ibadah kami. Ya Allah ya Rabbi, berilah kepada kami hidayah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, jangan engkau cabut hidayahmu ya Allah. Jangan engkau geser nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Nah, itu seperti itu. Ini juga contoh ya Pak ya. Kalau kita memanjatkan doa sebaiknya
yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran dan contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Makanya ada doa gelondongan, Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, aku meminta kepadamu seperti yang dipintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika masta'adaka bihi abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbi, aku berlindung kepada kamu seperti Nabi Muhammad pun berlindung kepadamu. Nah, ini contoh, karena ada kekhawatiran menurut konsep manusia itu dibenarkan, tetapi menurut Allah tahu-taunya mendikte. Jangan sampai ya Pak ya, jangan sampai kita itu meminta dengan mendikte Allah. Enggak boleh. Ya, kalau kita itu minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami kesempatan untuk bisa membantu orang-orang yang berada di sekitar kita. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan, kalau kita sering panjatkan, insya Allah akan Allah berikan kemampuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Gak usah kita tuh berlebih ngomong, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami kemampuan untuk memberikan 1000 anak yatim. Ini kalau sudah seperti ini mendikte Allah. Kalau bilang 1000 anak yatim, berarti harus membunuh bapaknya 1000 orang. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi jangan ya Pak ya, berdoa itu ya sudahlah, jangan kita itu berlebihan. Itu mendikte Tuhan, gak boleh. Makanya kalau orang-orang sufi Pak, orang-orang ahli ibadah ketika meminta kepada Allah itu penuh dengan hati-hati. Orang yang meminta kepada Allah, orang-orang yang ahli ibadah itu cukup baca Quran, cukup wirid. Makanya ada ijazah Pak ya, ijazah. Orang datang kepada orang alim, yang namanya orang-orang kayak kita, orang awam gitu kan, kadang-kadang, Pak Kiai, aku minta didoakan atau barangkali ada wirid yang bisa dilaksanakan agar kami bisa tenang, agar kami bisa mau ibadah. Nah, ini wiridnya. Itu sebenarnya wirid-wirid yang seperti itu sebenarnya adalah memuji Allah. Jadi memuji Allah itu juga disuruh oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kita disuruh memuji Allah terus. Itu juga doa. Kalau orang itu selalu memuji Allah, alhamdulillah, dengan segala pemberiannya, maka akan Allah berikan kenikmatan. Bukan berupa barang, kenikmatan Pak. Iya, barang bisa mengantarkan kepada kenikmatan, tapi tidak semua barang bisa mengantarkan ke kenikmatan. Makan sate enak ya Pak ya? Makan sate terus bisa enak nggak Pak? Darting kali Pak ya. Nah, makanya jadi kenikmatan ya udahlah, minta kepada Allah yang agung-agung, yang besar-besar. Nah, inilah doa yang dipanjatkan oleh kita, sebaiknya itu dari Al-Qur'an. Ya, kalau kita memanjatkan doa kepada Allah dengan ayat Al-Qur'an, gak usah dirubah. Ini kan ayatnya bilang begini, pakainya sendiri ya, yaitu kayak Robbi auzi'ni, untuk saya, an askura, juga bersyukur untuk saya, nikmatakallati an'amta alayya. Nggak usah dirubah, nggak usah dirubah. Robbi auzi'na an naskura nikmatakallati an'amna, nggak usah. Kalau kita itu menjadikan doa walaupun untuk diri sendiri, kalau pakai ayat itu mengaminkan, itu artinya banyak Pak. Arti amin itu ada istajib doa ana, atau ya aku meminta seperti yang dimintakan oleh imam, oleh yang mendoakan. Boleh membaca ini, nggak usah dirubah, kata gantinya nggak usah. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau ni itu untuk saya sendiri, tapi kalau auzi'na, nah itu untuk kita, berbeda. Ya, jadi di sini ada kalau an askura itu aku bersyukur.
Tetapi kalau an-nashkura itu kami bersyukur. Nah ini bahasa Arab penting. Makanya kalau orang itu ngerti bahasa Arab, oh iya susunannya harus seperti itu. Nah ini kalau baca ayat Al-Quran bentuknya doa, walaupun untuk sendiri nggak apa-apa, panjatkan aja, itu untuk bareng-bareng boleh. Ketika kita itu membaca ayat Al-Quran, kita memanjatkan doa iya, membaca ayat juga iya, itu pahalanya itu double. Membaca ayat iya, memanjatkan doa juga iya. Nah ini, yuk kita teruskan. Ini lagi heboh ya Pak ya, G30 SPKI. Ini berkaitan juga dengan kepemimpinan Sulaiman Pak. Ya kalau kita lihat sejarah G30 SPKI bagi anak-anak kita boleh Pak ya, biar tahu ya Pak ya, biar tahu. Jadi orang PKI itu kalau di Tegal itu Pak ada orang PKI namanya Kutil. Kutil namanya. Sebenarnya namanya Sahyani. Dia itu nyembelih orang banyak banget Pak. Bukan puluhan Pak. Ratusan. Itu padahal satu orang. Ini kalau Bapak lihat di apa itu di Google, lihat Kutil PKI pasti muncul. Kisahnya panjang sekali. Jadi tahun 1926 masih muda udah nyembelih orang. Tahun 1948 dia ada gerakan nyembelih juga. Akhirnya dia itu dibuang ke Digul ya. Di sana dia bisa balik juga. Balik juga di tengah perjalanan karena dia tuh nyerobot perahu perahu yang menjaga ya, yang menjaga diambil dan ada temannya juga. Di tengah perjalanan dia juga kehabisan makanan, nyembelih temannya juga dimakan. Ya itulah ya Pak ya, kalau orang hidup di laut itu kadang-kadang ada yang jadi kurban. Jadi temannya sendiri disembelih, dimakan. Nah itulah orang PKI itu sadisnya luar biasa Pak. Nah ini kan yang jadi masalah Bung Karnonya ya Pak ya. Bung Karnonya ini yang mengundang pertanyaan, apakah Bung Karno itu PKI atau bukan? Ini yang sangat susah. Untuk menyatakan Bung Karno PKI susah, nggak bisa. Menyatakan Bung Karno tidak terlibat PKI juga susah. Ya susah. Karena kalau kita perhatikan dia mesra Pak. Mesra banget sama DN Aidit. DN Aidit itu sebenarnya anak orang Islam Pak. Namanya Ahmad Aidit, terus dirubah. Diva Nusantara namanya. Dirubah. Diva N-nya Nusantara Aidit. Ya itulah Pak. Jadi itulah sejarah Pak ya. Kita anak-anak kecil kita harus tahu bagaimana kekejaman PKI itu kita harus tahu. Nggak boleh nggak tahu. Jangan sampai terulang, maksudnya. Ya kalau ada keturunan PKI yang sudah bertobat ya sudahlah, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya kayak Nabi Muhammad lah menyikapi Wahsy gitu kan Pak ya. Wahsy yang membunuh paman Nabi Hamzah ketika perang. Nah di sana Wahsy itu datang kepada Rasul, ya Rasul, apakah engkau tahu aku? Ya, saya tahu kamu. Terus dia mengungkapkan 2 kalimat syahadat, tetapi Nabi menyatakan, hei Wahsy, jangan di depan mataku. Ya kebencian ada ya Pak ya, kebencian ada. Tetapi tetap sebagai Nabi mengakui taubatnya sahabatnya itu. Yang nantinya Wahsy itu juga ketika dia hidup dan di zamannya Abu Bakar, dia juga yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi nabi palsu itu juga dibunuh oleh Wahsy. Ya itulah Pak, sejarah penting Pak. Sejarah penting. Nanti ada yang bilang, ngapain kita ngungkap-ungkap masa lalu? Hei, Al-Quran lihat. Fir'aun diungkap. Namrud diungkap. Abu Lahab diungkap. Penting. Bahkan Abu Lahab yang begitu nakalnya kepada Rasul, yang ketika Nabi Muhammad SAW lagi sholat diberikan kotoran macam-macam, disebut tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Penting ya. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak perlulah kita bicara masa lalu, udah masa ke depan saja.
nggak tahu Al-Quran berarti. Nah ini penting. Yuk kita teruskan. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wala arsyun azim. Ketika burung hudhud itu sudah ditunggu-tunggu lama, terus Nabi Sulaiman itu menyatakan, ini si hudhud kemana ya, kok tidak ada kabarnya. Maka kalau dia itu datang tidak memberikan kabar apa-apa, saya sembelih, saya siksa. Kira-kira begitu ya. Ini ungkapan ini karena begitu rindunya ya Pak ya, karena begitu rindunya sehingga ungkapan itu muncul. Bukan Nabi Sulaiman itu bukan orang yang sadis, bukan. Nabi Sulaiman adalah penyantun, makanya beliau itu bisa bercakap-cakap dengan sebangsa burung. Jadi sama dengan orang yang tidak ketemu dengan anaknya yang sudah lama. Ini anak mana ya, kurang ajar nih, saya cari-cari nggak ada. Ini ungkapannya kelihatannya nggak enak ya Pak ya, tetapi ungkapan itu ada ungkapan rindu, ungkapan yang sayang. Makanya kalau orang itu memperhatikan pernyataan, itu harus memperhatikan keadaannya seperti apa. Nah di sini di awal juga demikian. Hai Nabi Sulaiman, kamu nggak pernah berjalan kemana-mana, tapi aku berkeliling kemana-mana dan aku menemukan seseorang. Nah di sini, ini wajadtu imra'atan, ini bahwa aku ini wajadtu, aku menemui. Wajadtu itu aku menemui, imra'atan yaitu seorang perempuan, tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun adim, yang dia itu memiliki. Ini tamliku itu kembalinya kepada imro'ah. Tamliku jadi fi'il mudhari, kalau baliknya itu kata hiya tamliku, jadi si imro'ah memiliki. Nah apa itu diberikan oleh Allah juga, wa utiyat. Kenapa diberikan taknis wa utiyat? Diberikan, siapa yang diberikan? Imro'ah. Ya di sini imro'ah yaitu perempuan. Min kulli syai'in walaha arsun adim, segala sesuatunya, dan dia mempunyai singgasana yang besar. Nah inilah kabar yang diberikan oleh burung hudhud yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Ya jadi pernyataan seperti itu. Nah kalau kita lihat yaitu Bilqis ya Pak ya. Bilqis ini dari negeri Sabah ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malakum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Wajadtuha, aku menemuinya, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka itu sujud terhadap matahari, min dunillah, selain Allah, wa zayyana lahumus syaitan, dan dia itu dihias-hiasi oleh setan. Apanya? A'malahum, perbuatannya. Fasaddahum an sabilillah, maka dia pun menolaknya dari jalan Allah. Anis sabil, dari jalan. Fahum la yahtadun, mereka itu tidak memperoleh petunjuk. Ya, jadi ini kaumnya atau pengikutnya dari Raja Bilqis yang perempuan tadi itu bukan penyembah yang sebenarnya kepada Allah, tetapi dia itu menyembah matahari. Di sini yasjuduna lisyamsi. Ya, ini biasa Pak. Kalau orang itu menyembah yang bukan sesembahan yang sesungguhnya, maka yang ada itu kekacauan. Yang ada kekacauan. Karena apa? Suruhan untuk menyembah kepada selain Allah sendiri itu didorong oleh sebangsa setan. Oleh setan. Nah oleh karena itu yang menghiasi perbuatan-perbuatannya yang menyembah kepada selain Allah itu juga setan. Kalau setan itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kan ya. Jadi yang sebangsa jin dan setan
ini yang membisik-bisik kepada hati manusia, terus saja tidak akan ada putus-putusnya, menggoda terus. Tahu kisah apa itu Qabil dan Habil? Ketika Qabil dan Habil disuruh berkurban, di sana si Qabil itu apa adanya. Si Habil dengan mengorbankan pilihannya, karena dia itu kelihatan orang yang melaksanakan ala kadarnya, maka terbukti yang tidak maksimal, maka tidak diterima oleh Allah. Karena dia tahu bahwa Allah itu ada, karena masih dekat dengan Nabi Adam. Ketika itu walaupun si Qabil itu melaksanakan kurbannya dengan apa adanya, maka dia pun menganggap kepada ayahnya, dasar ayah yang meminta kepada Allah agar yang diterima kurbannya yaitu Habil. Begitu. Nah, ini dasarnya orang yang tidak beriman, dasar keimanannya kurang. Ya, kalau keimanannya saya yakin Qabil itu punya keimanan yang kuat, karena dasar keimanan yang kuat itu masih dekat dengan ciptaan Allah yaitu Adam. Makanya dia tahu bahwa Adam itu prosesnya, dengan cerita dari Adam sendiri, ya, itu tahu bahwa dia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka mereka tuh punya keyakinan sama, tetapi ibadahnya ala kadarnya. Oleh karena itu yang diterima adalah Habil. Nah, di sini jadi orang yang mempunyai dasarnya itu ada dihiasi oleh setan, yang digoda oleh setan, maka dia pun akan mengembalikan kepada ayahnya. Ayah yang meminta kepada Allah agar kurbannya Habil itulah yang diterima, kurban saya yang tidak diterima. Bilangnya seperti itu. Terus mengungkit-ungkit, itulah perhiasannya seperti itu kira-kira. Allah yasjudu lillahi allati yukhrijul khaba'a fis samawat. Alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tuquna wa ma tu'linun. Mereka tidak menyembah Allah, menyembah yang telah mengeluarkan rahasia-rahasia dari langit ataupun bumi, yang mengetahui apa yang dirahasiakan dan apa yang terbuka. Nah, ini jadi mereka itu tidak menyembah kepada Allah, tetapi mereka itu, ya, ini menjelaskan tentang Allah, yaitu yang membuka rahasia-rahasia, baik itu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, dan yang mengetahui yang tersimpan ataupun yang terbuka. Maksudnya itu Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Siapa dia? Yang dimaksud yang mengetahui rahasia, baik itu yang ada di langit ataupun di bumi, yang dirahasiakan ataupun yang terbuka, yaitu Allah. Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia Allah. Siapa dia Allah? Rabbul arsyil azim, yaitu yang memelihara arsy yang agung. Jadi bukti adanya Allah, bukti Allah itu ada. Nah, itulah yang menguasai jagat raya ini, yang menguasai arsy. Kalau diumpamakan itu arsy itu yang berada di paling tinggi, ya Pak ya, yang paling tinggi di atas langit sana, itulah arsy yang menguasainya. Nah, itulah Allah yang dimaksud. Ya, kalau gak bisa sampai ke bulan aja enggak, ke matahari juga enggak, apalagi ke arsy, ya enggak usahlah ngaku Tuhan gitu ya, enggak usahlah ngaku Tuhan. Iya, ke apa itu melanglang dunia Allah aja enggak, kok ngaku Tuhan? Ya paling dia dituhankan kan ya. Ini saya kadang-kadang geli tuh, ada seorang alim yang ceramahnya itu suka menjabarkan keesaan Allah dengan menyatakan demikian. Ya, ini sebenarnya apa itu koreksi ya terhadap orang-orang yang menuhankan manusia, koreksi kepada orang yang menuhankan manusia. Loh, Tuhan kok diduluhi oleh alam? Ya karena dia mempunyai tanggal lahir gitu kan ya Pak ya. Loh, Tuhan kok mempunyai tanggal kematian? ini repot ini. Nah, kalau Tuhan kok dilahirkan, lalu ibunya siapa? Nah, ibu Tuhan gitu.
Nanti kalau ibunya Tuhan, terus ibunya lagi, orang tuanya dari ibunya itu siapa? Nah, itu bertanya-tanya lagi. Ya kan, muter-muter. Loh, kok ada hewan keluar dari pepohonan gitu, kira-kira seperti itu kan Pak ya. Ada enggak ya pepohonan yang keluar pepohonan yang mengeluarkan kambing gitu? Ada enggak kelapa yang mengeluarkan melahirkan kerbau? Enggak ada. Nah, kira-kira seperti itu gampangannya. Ya janganlah kita itu menuhankan manusia. Manusia itu ya keturunan manusia. Kalaupun ada, itu hanya bukti sebagai kekuasaan Allah. Ini sering saya sampaikan, adanya Adam dari tiada. Allah bisa menciptakan dari yang tiada. Yaitu sesungguhnya bukan dari yang tiada ya, dari tanah ya Pak ya. Terus dari laki-laki Hawa, gitu kan? Nah, dari perempuan Isa. Itulah kekuasaan Allah. Allah menciptakan itu dari berbagai arah. Itu artinya itu. Nah, itulah yang orang itu menuhankan manusia, itu yang tidak dibenarkan. Qala sananzuru asodaqta am kunta minal kadzibin. Nah, maka Nabi Sulaiman berkata, sananzuru asodaqta, aku akan melihat apakah engkau benar, am kunta minal kadzibin, atau kamu ini termasuk yang bohong kepada Hudhud ini. Kalau begitu, idhab bi kitabi, pergilah dengan suratku ini. Nah, setelah itu hadza fa'alqi, ini dan sampaikanlah ilaihim kepada mereka, summa tawalla anhum fangdur madza yarjiun. Nah, kemudian sampaikan dan kamu cepat-cepat pulang. Begitu. Nanti bagaimana mereka itu berpendapat? Bagaimana mereka itu menyikapi dengan apa yang telah aku berikan? Seperti itu. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Nah, ini si Bilqisnya itu kaget. Saya ini memperoleh surat yang orang tidak ada yang tahu. Ini pasti yang memberikan surat ini bukan sembarang orang. Kira-kira seperti itu. Ya kan, tiba-tiba dia itu datang surat tanpa ada yang tahu. Ya kalau raja itu kan ada yang jaga ya Pak ya. Ada yang jaga. Jadi ada yang jaga, rumahnya itu ada yang jaga. Dari dulu ya, raja-raja itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kok ada surat yang tiba di tempatnya Bilqis, maka Bilqis pun menyatakan ini bukan sembarang penguasa, karena semua terlewatkan, di sini ada surat. Nah, oleh karena itu suratnya ini yang populer ya Pak ya. Suratnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang namanya di medsos ya Pak ya, wallahu a'lam bener salahnya, itu kadang-kadang ada hewan yang buas terus dibacakan ini ya Pak ya, terus binatang yang buas itu takluk. Saya nggak tahu itu ijazah dari mana gitu ya. Saya nggak tahu kok apa bener atau enggak ya. Sekarang itu kan orang bohong pakai medsos bisa aja ya Pak ya, bisa aja. Tapi ini surat, isi surat yang disampaikan Nabi Sulaiman kepada Bilqis, bahwa ini sesungguhnya dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha rahman dan rahim. Diteruskan lagi, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, agar engkau ini jangan melawan aku gitu, engkau tidak akan bisa mengungguli aku gitu. Kata Nabi Sulaiman, Allah ya atasku, wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku dan engkau berpasrah. Nah, ini kisahnya luar biasa Pak, Nabi Sulaiman ini. Nanti kisah-kisah yang berikutnya itu ketika Nabi Sulaiman itu akan didatangi oleh Bilqis, Nabi Sulaiman juga bingung Pak. Bingungnya apa? Ini kalau saya tidak lebih dari kepunyaan dia, pasti dia akan menghinaku. Kira-kira seperti itu. Nanti ada beberapa permintaan dari sebangsa jin itu ya, meminta, "Hai Sulaiman, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, bangunan yang ada punya Bilqis sudah ada di sini," gitu. Nanti ada juga yang menyatakan, "Sebelum engkau mengedipkan mata sudah ada di sini." Nanti ada kisahnya yang berikutnya Pak ya. Inilah Nabi Sulaiman. Sangat menarik ya Pak ya Al-Qur'an ini.
Luar biasa ketika kita itu mengkaji gitu ya. Makanya kalau jamaah itu sudah nyantol di masjid At-Taubah itu nggak mau meninggalkan masjid ya Pak ya. Luar biasa Pak. Saya juga belajar Pak. Jadi sama-sama belajar ya, tambah cinta kepada Al-Qur'an, tambah keyakinan kita kepada para nabi itu ada dan bukti-buktinya itu nyata. Ya, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita memperoleh hidayah Allah dan kita selalu istiqomah. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri wallahu a'lamu bissawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu silakan.